disisipkan pasal-pasal penuntutan ini barangkali tujuannya adalah untuk menjadi dasar penahanan gitu. Padahal pasal-pasal tersebut sangat tidak relevan dengan suatu peristiwa hukum yang diduga itu adalah peristiwa pidana. Harusnya kan ada relevansinya dong. Tapi kalau nggak ada relevansinya, ya buat apa dipasang? Tapi kan nanti ada pendukungnya ngomong, ya buktikan saja di pengadilan kan begitu kan? Ya ini bukan soal pembuktian di pengadilan. Memang semua kan dibuktikan di pengadilan. Tapi kan kita bicara soal penerapan pasal yang profesional, karena harus memenuhi kualifikasi delik namanya. Ya kan? Kalau kita selalu mengatakan nanti diuji di pengadilan, ya mending pakai aja semua pasal dalam KUHP. Semua pasal dipakai aja sebagai dasar penetapan tersangka. Pasal-pasal di luar undang-undang KUHP juga dipakai aja. Untuk memberatkan, untuk memberatkan. Ya, artinya kalau penerapan hukum seperti itu kan berarti penerapan hukumnya kan nggak profesional dong, ya kan? Tidak due process of law namanya. Aku hanya bilang itu pasal-pasal penyeludupan dan sangat tidak relevan, tidak profesional dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas penegakan hukum. Apakah ada langkah selanjutnya untuk memproses si Pak Dian Sandi itu? Karena dia yang pertama kali menyebarkan file ijazah tersebut. Kalau ijazah itu kemudian dianggap tidak benar atau itu bukan mewakili ijazah Pak Joko Widodo, maka sebenarnya penerapan pasal 32 dan 35 itu nggak tepat. Kalau ijazah itu dari awal memang ditolak, ya kan, dinegasikan. Artinya ijazah itu bukan mewakili ijazah asli Pak Jokowi. Tetapi kemudian ketika dianggap atau dituduh mengedit, berarti sebenarnya barang bukti itu benar dong. Karena kan terhadap dokumen asli dikutak-atik, diedit seolah-olah menjadi palsu. Paham kan maksudnya? Paham ya? Jadi konstruksi logika hukumnya, kalau ininya nggak tepat, dokumennya nggak tepat, maka sebenarnya tidak bisa diterapkan pasal 32 dan 35 terhadap Mas Roy. Harusnya diterapkan kepada Dian Sandi, karena dialah yang mengupload dan mentransmisikan, ya kan? Karena dokumen itu tidak pernah dianggap benar, berarti perbuatannya Mas Roy mengubah satu dokumen asli menjadi dokumen palsu kan tidak terpenuhi dong. Berarti terbantahkan itu dengan sendirinya. Ya, tapi kenapa kemudian dipaksakan? Ya, hanyalah kepada yang punya otoritas. Begitu. Nah, kami menyayangkan kenapa Dian Sandi nggak tetapkan sebagai tersangka. Berarti ada kemungkinan untuk melaporkan Dian Sandi? Ya bisa.